Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, Miss Dia kelas 2B. Nah, hari ini Miss akan membimbing kalian dalam pelajaran tematik 2B subtema 2. Nah, hari ini kita akan belajar pembelajaran ketiga, subtema 2 pembelajaran ketiga. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa ya, kita mohon pada Allah. Semoga apa yang Miss sampaikan hari ini kalian bisa menyimaknya dan memahaminya dengan baik. Dan jangan lupa pesan Miss selalu semangat dalam belajar, walaupun kalian belajar di rumah tetap semangat ya nak ya. Oke, nah sebelumnya kita tepuk semangat dulu yuk. Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, semangat ya, tetap semangat. Nah, sebelum kita belajar, kita doa ya. Kita angkat kedua tangan kita mohon kepada Allah. Semoga kita diberi kemudahan dalam menuntut ilmu, dalam belajar. Dan apa yang Miss sampaikan hari ini bermanfaat untuk Miss dan untuk kalian juga ya. Amin. Yuk, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, give me knowledge and intelligence. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, ingat ya, jangan lupa walaupun belajar di rumah kita harus tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Jaga kesehatannya apa? Dengan cara makan sayuran ya, makan buah-buahan ya, jangan lupa ya nak ya, agar kita selalu sehat, badannya selalu sehat. Oke, nah sekarang kita simak ya pembelajaran hari ini, subtema 2 pembelajaran ketiga. Kalian simak baik-baik ya nak ya. Nah, kita masuk tema 2 ya, bermain di lingkunganku. Subtema 2 bermain di rumah teman, pembelajaran ketiga. Nah, di sini ada teks. Bacalah teks di bawah ini. Judulnya membuat layang-layang. Bisa baca bareng ya. Kita baca bareng ya nak ya. Membuat layang-layang. Saat bermain layang-layang bersama Bion, layang-layang milik Wira rusak. Wira meminta bantuan ayah untuk membuat layang-layang baru. Wira juga mengajak Bion untuk bersama-sama membuat layang-layang. Ayah Wira sudah menyiapkan kertas, gunting, benang, lem, dan bambu model rancangan layang-layang. Ayah Wira menunjukkan cara membuat layang-layang. Wira dan Bion mengikuti cara ayah membuat layang-layang. Bion menggunting kertas sesuai dengan model rancangan layang-layang. Wira memotong bambu untuk kerangka layang-layang. Ayah merancang kerangka layang-layang. Kemudian mengikat layang-layang dengan benang. Layang-layang sudah siap dimainkan. Wira dan Bion ucapkan terima kasih pada ayah karena telah membantu membuat layang-layang. Oke, setelah kalian baca, kalian pahami. Sekarang kita lanjut untuk mengisi jawabannya ya. Pertanyaannya, jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, apa yang dilakukan Bion di rumah Wira? Pertanyaan kedua, apa yang dilakukan ayah Wira? Pertanyaan ketiga, apa saja bahan yang diperlukan untuk membuat layang-layang? Pertanyaan keempat, manakah yang termasuk benda padat dari bahan pembuat layang-layang? Pertanyaan kelima, manakah yang termasuk benda cair? Oke, sekarang setelah tadi kalian baca teksnya dan kalian pahami, sekarang kita jawab bersama-sama. Nomor 1, apa yang dilakukan Bion di rumah Wira? Dilakukan apa ya? Membuat layang-layang. Kalian bisa isi di buku tematiknya ya nak ya.
Lalu nomor 2, apa yang dilakukan Ayah Wira? Yang dilakukan Ayah Wira itu menunjukkan cara membuat layang-layang. Selanjutnya, apa saja bahan yang diperlukan untuk membuat layang-layang? Nah, apa aja sih bahan-bahannya yang diperlukan untuk membuat layang-layang? Ada kertas, gunting, benang, lem, dan bambu. Selanjutnya nomor 4, manakah yang termasuk benda padat dari bahan-bahan pembuat layang-layang? Yang termasuk benda padat itu kertas, gunting, benang, dan bambu. Nah, keempat benda ini termasuk benda padat karena tidak akan berubah tempat dan bentuknya. Tidak akan berubah bentuk, dan walaupun dipindahkan ke wadah yang berbeda tidak akan berubah ya. Gunting itu tidak akan berubah walaupun dari kita dimasukkan ke dalam tempat pensil, ya tetap tidak akan berubah guntingnya, ya kan, tidak akan mengecil atau tidak akan membesar. Terus nomor 5, manakah yang termasuk benda cair? Nah, yang termasuk benda cair itu adalah lem. Lem ini termasuk benda cair ya. Benda cair ya bersifatnya kan kental. Nah, selanjutnya di sini ada teks benda cair. Kita baca lagi ya, Nak ya. Benda cair. Benda cair adalah suatu benda yang berbentuk cair, mempunyai sifat mengalir, basah, bentuk tidak tetap atau menyesuaikan dengan wadah yang ditempatinya, serta memiliki ukuran yang tetap. Benda cair ada yang sifatnya kental dan ada yang encer. Madu, kecap, dan lem adalah jenis zat cair yang bersifat kental. Air, minyak goreng, dan minyak tanah adalah jenis zat cair yang bersifat encer. Jadi benda cair itu sifatnya ada dua, ada kental dan ada encer. Kemarin kan sudah dibahas ya, benda cair itu menyesuaikan wadahnya ditempatinya. Kalau kita punya air minum dalam botol, bentuknya seperti botol. Nah, kita pindahkan air minum itu ke dalam gelas, bentuknya seperti gelas. Kita pindahkan air minum itu ke dalam bak, bentuknya seperti bak. Tapi dia memiliki ukuran yang tetap, tidak berubah ukurannya. Kita punya air 500 ml atau 1000 ml misalkan, kita pindahkan ke tempat apa aja, misalkan dari botol kita pindahkan ke gelas, atau kita pindahkan ke baskom, atau kita pindahkan ke ember, itu ukurannya sama ya, tetap 1000 ml, tidak akan berubah. Kita pindahkan ke gelas berubah menjadi 500, itu salah ya. Tetap, walaupun dipindahkan ke tempat apa aja, ukurannya tetap sama, tidak berubah, tapi bentuknya berubah menyesuaikan wadahnya. Nah, benda cair ini ada dua jenis sifatnya ya, ada kental dan ada encer. Yang kental itu di sini ada madu, kecap, lem. Nah, sedangkan yang cair ada minyak goreng, minyak tanah, atau air. Nah, di sini nih minyak goreng termasuk benda cair sifat cair, sifat encer ya. Terus ada air yang sifatnya encer, ada minyak tanah sifatnya juga encer. Nah, madu benda cair yang sifatnya kental. Terus di sini juga ada lem, sifatnya juga kental ya. Terus sirup benda cair yang sifatnya kental. Lalu ada kecap termasuk benda cair yang sifatnya juga kental. Nah, setelah tadi kalian simak, sekarang kita amati benda-benda cair yang ada pada tabel berikut. Berilah tanda checklist pada kolom yang sesuai dengan sifat benda cair tersebut. Yang pertama ada air mineral, terus minyak goreng, sirup, lem, kecap, minyak goreng, minyak tanah, dan madu. Oh, ini minyak gorengnya 2 kali ya, maaf ya. Oke, nggak apa-apa. Di sini air mineral, kental atau encer? Encer ya. Air mineral itu benda cair yang sifatnya encer. Terus minyak goreng juga encer. Sirup itu benda cair sifatnya kental. Lem benda cair sifatnya kental. Lalu kecap juga sifatnya kental ya, benda cair sifatnya kental.
Di sini minyak goreng tadi udah ya, sifatnya encer. Lalu ada minyak tanah, sifatnya juga encer. Dan madu, sifatnya kental. Jadi kalian udah bisa bedakan ya, mana sih benda cair yang sifatnya kental dan mana benda cair yang sifatnya encer. Dari teksturnya juga kalian sudah bisa ya, sudah mengerti ya. Selanjutnya di sini materi SBDP. Di sini membahas gerakan ya, beberapa gerakan. Yang pertama, menirukan gerakan burung. Nah, cara menirukan gerakan burung itu berdiri, kaki sejajar. 2. Lengan direntangkan ke samping, pandangan ke depan. Berjalan pelan sambil mengepak-ngepakkan tangan dengan teratur. 2. Lulut mengeper. Nah, kalian bisa praktekkan ya. Caranya itu kakinya itu lututnya mengeper, terus sambil berjalan tangannya dikepak-kepakan, direntangkan tangannya lalu dikepak-kepakan seperti gerakan burung terbang itu yang menirukan gerakan burung. Terus yang kedua, di sini ada gerakan menirukan gerakan pohon. Nah, gerakan pohon nih, berdiri kaki sejajar, 2 lengan diluruskan ya ke depan setinggi bahu. Pandangan lurus ke depan, bergoyang ke kanan dan ke kiri, dan goyangkan tangan mengikuti gerakan badan. Jadi kedua tangan diluruskan sambil digoyangkan ke kanan dan ke kiri seperti goyangan pohon yang sedang tertiup angin ya. Itu menirukan gerakan pohon. Ini contoh olahraga ya, termasuk olahraga juga ini, gerakan-gerakan ini. Lalu ada yang ketiga itu lagi menirukan binatang melompat. Nah, caranya itu berdiri, kaki sejajar, 2 lengan diluruskan ke depan setinggi bahu. Kalian bisa lihat gambarnya ya nak ya. Nah, pandangan lurus ke depan, meloncat-loncat ke depan, lutut mengeper. Tangan mengikuti gerak badan merendah dan meloncat. Kayak di sini mengikuti gerakan kangguru atau juga bisa kelinci itu. Kalian nanti bisa praktekkan materi ini ya sayang ya. Oke, kita lanjutkan materi pembelajaran ketiga. Kita akan belajar tentang matematika. Nah, matematika ini kita udah masuk perkalian ya. Nah, perkalian itu kan penjumlahan. Ingat, perkalian adalah penjumlahan berulang. Nah, di sini coba kalian bisa buka tematiknya halaman 59 dan 60. Nah, nanti kita akan mengerjakan bersama-sama yang halaman 60-nya ya nak ya. Ini akan coba menjelaskan cara menyelesaikan halaman 60. Kalian sambil dibuka tematiknya ya, halaman 60. Nah, di halaman 69 ini ada yang ini, coba dibaca. Perkalian dengan angka 2 sama artinya menjumlah dengan bilangan itu kan sendiri. Misalkan 2 dikali 2, berarti 2-nya ada 2 ditambah 2. Nah, terus di sini ada 2 dikali 1, 4 kali 1 ya, 5 kali 1, 6 kali 1, hasilnya tetap sama. 5 kali 1 ya hasilnya 5 ya, 6 kali 1 hasilnya 6, 7 kali 1 hasilnya 7, 8 kali 1 hasilnya 8. Jadi setiap angka yang dikalikan 1 itu hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri ya. 8 kali 1 hasilnya 8, sama bilangannya dengan angka 8 sendiri. Oke, mudah ya perkalian 1 ya. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan 8 dikali 0, nah jawabannya berapa? 0 ya, jawabannya 0. 8 dikali 0, 0. 7 dikali 0, 0. 9 dikali 0, 0. 2 dikali 0, 0. Jadi setiap semua bilangan apabila dikalikan dengan angka 0 hasilnya 0 ya. Ingat, semua bilangan apabila dikalikan dengan angka 0 hasilnya 0 ya. Nah, tadi kalau misalkan semua bilangan dikalikan angka 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Oke, paham ya untuk perkalian 1 dan 0. Dan sekarang kita kerjain bareng-bareng yuk. Halaman 60 yang nomor 1-nya. Nih, ini sayang ya. Nomor 1. Sini ada pertanyaan, tentukan bentuk perkalian dan dari penjumlahan berikut ini. Oke.
Di sini ada soal yang A. Yang itu ada 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Nah, yang di sini isinya apa sih? Ya, berapa dikali berapa, ya kan? Hasilnya berapa? Sekarang kita tulis angka yang tertulis dulu di sini, Nak. Ya, angka yang tertulis dulu di sini. Angka yang tertulis itu yaitu angka 6. Kita tulis berarti 6. Kita tulis di sini 6. Nah, karena di sini angka 6, maka kita tulis di sini 6. 6 dikali berapa? Nah, kita jumlahkan. 6-nya ada berapa? Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4. Jadi 6 dikali 4. Oh, terus kurang ya. Di sini ada satu lagi. Ada 5 ya. Kita hitung ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 6 dikali 5. Hasilnya berapa? Kalian boleh hitung nih. Misalkan susun panjang kayak gini. 6 tambah 6. Ya, di sini 6 tambah 6 berapa? 12. Nah, 6 tambah 6 lagi berapa sayang? 18. 6 tambah 6 lagi jadi 24. Terus 6 tambah 6 lagi jadi 30. Itu kalau misalkan disusun panjang. Kita tulis di sini 30. Nah, Miss punya cara lagi untuk perkalian 5. Cara menjawab cepat. Nih, angka dari kalian ada 10 ya. Kalian bisa katupkan seperti ini. Ya. Nah, ini itu jari kelingking dan jari kelingking ketemu jari kelingking. Tangan kanan dan tangan kiri kalian satukan. Nah, jari kelingking itu nih 10, terus 20, 30, 40, 50. Jadi jari kelingking itu jumlahnya 5, yang kanan, yang kelingking kiri jumlahnya juga 5. Nah, dihitung, dijumlahkan kan 10 ya. Jadi 10, 20, 30, 40, 50, ya kan? Nah, coba misalkan 6 dikali 5 itu berapa sih? 6 dikali 5 tinggal kalian jumlahkan kayak gini. 10, 20, 30. Gitu ya. Ada 6 kan? Karena satu kelingking itu nilainya 5. Kalau 2 kelingking nilainya 10. Dengan jari manis nilainya 5. Yang jari manis yang kedua nilainya 10, ini 20. Ya, terus ditambah lagi ini 30. Ya kan ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti untuk perkalian 5 lebih mudahnya kalian, jadi nggak perlu susun panjang kayak gini ya, Nak ya. Ingat ya, jadi 10, 20, 30. Nah, itu untuk perkalian 5. Jadi 6 dikali 5 sama dengan 30. Sekarang yang B. Yang B itu ada angka 5 ya. Kita hitung ya. Kita tulis dulu sini. Berarti di sini kita tulis 5. Nah, kita hitung berapa nih jumlah 5-nya nih. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6. Nah, 5 kali 6 sama ya kayak yang tadi yang A, yang itu 6 kali 5. Nah, kebalikannya. Sekarang yang B itu 5 kali 6, berarti hasilnya berapa? Sama, 30. 30 ya. Oke, untuk perkalian yang C, kita tulis soalnya di sini ya. Yang C itu ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. 7. Nah, sama dengan berapa dikali berapa. Nah,
Nah, kita tulis di sini ya, karena di sini yang di angka 7, maka kita tulis di sini 7. 7 dikali berapa? Kita jumlahkan 7-nya ada berapa sih? Kita hitung ya bareng-bareng. 1, 2, 3, terus 4, 5, 6. Ada 6 ya. Jadi 7 dikali 6. Nah, karena kalian perlu hafal, ini perkalian. Sebelum hafal kalian bisa susun panjang dulu ya nak ya. Itu 7 dikali 6. Kita hitung ya bareng-bareng. 7 kali 7 ditambah 7 berapa nak? 7 tambah 7 14. Nah, 14 tambah 7 berapa? 14 tambah 7 21. 21 ditambah 7 berapa? 21 tambah 7 28. 28 ditambah 7 berapa? 28 tambah 7 sama dengan 35. Nah, 35 tambah 7 sama dengan 42. Nah, berarti hasilnya 7 dikali 6 sama dengan 42. Oke, yang C. Nah, sekarang yang D. Yang D itu angka 8. Yang D ya, 8-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, berapa dikali berapa? Ingat, karena di sini tertulisnya 8, berarti kita tulis di sini 8. Dikali berapa? Munculnya berapa kali 8 nih? 1, 2, 3, 4. Kita tulis 4 di sini. Nah, 8 kali 4 berapa? Ada yang udah hafal belum? Atau misalkan kalian hafal perkalian 4, bisa 4 dikali 8 gitu ya. Sekarang kita hitung panjang dulu. 8 dikali 4. 8 tambah 8 sama dengan 16. Nah, 16 ditambah 8 lagi sama dengan 24. 24 ditambah 8 sama dengan 32. Nah, maka 8 dikali 4 sama dengan 32. Hasilnya 32. Ya. Oke. Ini cara bersusun panjangnya ya, kalau kalian belum hafal perkalian. Terus yang E, kita kerjakan yang E. Yang E, nah E itu angka 9 ya. 9-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. 9, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita tulis di sini karena di sini angka 9 yang diminta, maka kita langsung tulis di sini angka 9. 9-nya muncul berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis di sini 9 kali 5. Oh iya nih. Nah, perkalian 9 itu gampang loh. Kalian bisa gunakan jari kalian tanpa kalian hitung. 9 tambah 9 berapa? Tambah 9 lagi berapa? Tambah 9 lagi berapa? Tambah 9 lagi berapa? Enggak ya. Kalian bisa hitung nih. Di sini ada jari kalian jumlahnya 10 ya sayang ya. Nah, 10 itu misalkan di sini 9 dikali 5. Nah, kita fokusnya ke angka 5-nya nak. Ke angka 5-nya. Ini kan jari kalian ya, ke angka 5-nya ya. Nah, kita tutup jari angka yang kelima. Nih, tuh. Kita hitung yang kanan dulu. Ingat ya, kita fokusnya ke angka yang belakang sini. Ya, ditutup. Ini kan 5 ya. Karena di sini yang minta 5, kita tutup yang kelimanya. Itu. Nah, hitung. Yang kanan ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ya, kita tulis di sini 4. Tadi kan udah kan? 4 ya. Karena di sini 4. Nah, kita hitung yang kiri berapa? Yang kiri ini ada
5. Maka kita tulis di sini jadi 5. Nah, gampang kan? Perkalian 9 itu ya tanpa kalian hitung panjang ya. Ya, gampang. 9 kali 5 sama dengan 45. Misalkan kasih soal di sini 9 dikali 7. Nah, 9 kali 7 berapa sayang? 9 kali 7. Jadi itu kan kayak gini ya. Nah, kita 9 dikali 7. Kita tutup jari yang ke-7. Nah, kita hitung yang bagian kanan. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6. Tulis 6-nya. Nah, sisanya yang sini berapa nih? Yang kiri ini. Ada berapa nih kita hitung? 1, 2, 3. Berarti hasilnya 9 kali 7 sama dengan 63. Tuh kalau untuk perkalian 9 ya. Nah, udah ya, nomor 1 sudah selesai. Sekarang kita lanjut nomor 2. Nomor 2 itu 9 kali 7. Nah, udah tadi nih. Hasilnya 63 ya. Terus nomor yang B, 6 kali 9. 6 kali 9 dikali 2. Nah, tadi Miss udah ajarin perkalian yang 9. Ini 6 kali 9 ya. Kalian lebih mudahnya kalian bisa balik 9 dikali 6, itu sama aja ya. Kalian pakai cara yang tadi. Kalau kalian nggak mau susun 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sampai 9, itu kelamaan ya, kepanjangan. Nah, mendingan kalian pakai cara yang 9 kali 6. Caranya gimana? 9 kali 6. Berarti kita fokusnya 9 kali 6. Kita fokusnya yang 6-nya dulu nak. Angka 6-nya. 6 kan kayak gimana 6? Ya, jarinya ingat. Nih 6 tuh. Ya. Ini jari kanannya ada berapa? 5. Terus jari yang ininya sisanya berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berarti 5 sama 4. Berarti berapa hasilnya? 54. Gampang kan perkalian 9? Terus 5 kali 2. Gampang ya, 5 tambah 5. 10. Terus 8 kali 2 berapa? Atau kalian udah hafal perkalian 2? 2 kali 8 sama dengan 16. Ini hasilnya. Yang nomor 2 dari A sampai D. Nah, untuk yang E, F, G, H itu ya, ingat tadi kan Miss udah jelaskan ya di awal ya. Bilangan, semua bilangan apabila dikalikan 1 itu hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. 7 nomor yang E, 7 dikali 1 sama dengan 7. 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, caranya untuk G dan H dikali 0 ya. Semua bilangan apabila dikalikan dengan 0 maka hasilnya 0 ya. Yang G 9 dikali 0, 0. Terus H 6 dikali 0 sama dengan 0. Jadinya sama ya. Bilangan yang dikalikan 0 itu hasilnya 0. Kalau bilangan yang dikalikan 1 hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Oke, semoga paham ya. Semoga apa yang disampaikan tentang perkalian ini kalian bisa pahami dengan baik ya. Kalau kalian misalkan belum jelas, belum paham, bisa kalian tanya langsung ke Miss Diah ya sayang ya. Oke, Miss Diah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.